wabarakatuh. Saya Novia Sri Astini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor UKG 201508742418 pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 22314037 akan membuat video pembelajaran uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 di SMP Negeri 3 Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas tolong disiapkan kawan-kawannya ya. Yuk. Duduk rapi, siap. Baca doa, mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kelas yang kita cintai ini. Gimana? Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, good. Sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Sakit. Ya, Bu. Selebihnya hadir? Hadir. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir ya. Hanum, Bu. Nah, baik. Sebelum kita mulai, untuk menyegarkan pikiran kalian kembali, kita akan melakukan ice breaking dulu. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke. Kalau ibu jawab, ibu tanya kalian semangat pagi, Semangat, semangat, semangat. Oke, bisa ya? Bisa. Coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Kita ulang. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, mantap. Nah, sudah segar berarti kan siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Sebelum ibu masuk dengan materi kita pada hari ini, ibu mau tanya dulu tentang materi kita minggu lalu mengenai keamanan data. Ada yang masih ingat nggak keamanan data itu apa? Apa keamanan data? Oke, Kofifa. Keamanan data adalah mengamankan data dari pencurian atau penghancuran data. Betul. Seperti pembahasan kita minggu lalu, keamanan data itu adalah bagaimana cara kita mengamankan data dengan metode tertentu agar terhindar dari pencurian ataupun penghancuran data. Ada dua teknik atau dua cara menghancurkan data ini tadi. Ada hacking dan Hacking. Siapa yang melakukan hacking? Hacker. Yang melakukan cracking? Cracker. Cracker. Cracker di sini bukan berarti Biskuit. bukan ya. Kemudian ada beberapa kemarin teknik pencurian data. Ada spoofing, Ada phishing. ya ada cookies, ada phishing, ada farming. Masih ingat kan? Masih, Bu. Masih ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan melakukan teknologi keamanan data. Akan kita terapkan nih teknologi keamanan data. Nah, sebelum itu, ibu mau lihatkan kepada kalian apa sih kompetensi dasar kita? Ya. Apa kompetensi dasar kita? Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Akan ibu jelaskan. Nah,
Jadi materi kita hari ini yaitu teknologi keamanan Data. Nah, apa kompetensi dasarnya? Ini. Kompetensi dasar kita yaitu mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi hak akses terhadap yang tidak berhak. Nah, pada kompetensi 4.1-nya yaitu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Nanti yang 4.1 ini akan kita buat melakukan enkripsi file. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pengetahuannya yang pertama itu kalian diharapkan, peserta didik ini diharapkan mampu memahami pengertian teknologi keamanan data. Kemudian, menganalisis berbagai teknologi keamanan data di jaringan komputer. Mampu menganalisis enkripsi teknologi keamanan data. Ini yang akan kita lakukan pada hari ini. Melakukan enkripsi data. Ya. Peserta didik mampu merancang langkah-langkah pengenkripsian data, kemudian dengan menggunakan komputer mampu melakukan enkripsi file yang didapat dari koneksi jaringan internet. Nah, jadi sebelum ke sini boleh di sini. Teknologi keamanan data itu adalah bagaimana atau apa saja teknologi yang kita gunakan untuk mengamankan data kita pada jaringan internet. Kenapa kita perlu melakukan keamanan data ini, Nak? Datanya aman. Iya, betul. Supaya data kita aman dan tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab yang tidak berhak. Ya, supaya data kita ini tidak disalahgunakan. Ini dia pentingnya kita mempelajari teknologi keamanan Data. Oke, baik Kak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teknologi keamanan Data. Apa itu teknologi keamanan data? Teknologi. Mengamankan data. Iya, betul. Teknologi yang digunakan untuk mengamankan Data. ada di depan. Kenapa tidak dibaca? Sebenarnya Teknologi keamanan data itu adalah teknologi yang digunakan Untuk mengamankan data pada jaringan. Ada dua teknologi keamanan Data. Ada firewall, ada Enkripsi. Apa itu firewall? Perangkat yang digunakan perangkat yang digunakan komputer dari internet jaringan. Ya, perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer dari jaringan Internet. Secara fisik, firewall ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hardware dan ada software. Keras, perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Nah, kalau enkripsi yaitu proses Menyamakan sebuah data atau pesan sehingga jika pesan atau data jatuh kepada orang yang tidak berhak, data tersebut tidak dapat dimengerti. kompak ya. Ya, Proses menyamakan sebuah data atau pesan sehingga jika pesan ini tadi jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, dia tidak akan bisa membuka pesan tersebut. Contohnya nih seperti ini. Sila mau ngirim email ke ibu, tapi yang buka email ibu tadi Bobby. Karena Bobby nggak tahu passwordnya, karena file ini tadi sudah dienkripsi oleh Sila, Bobby tidak bisa Buka. karena tadi sudah diapakan? Dienkripsi. Iya, karena sudah dienkripsi, dikasih dulu, pokoknya diproteksi dulu sama Sila. Jadi orang lain ini nggak boleh lihat selain ibu. Jadi yang punya kunci itu hanya Ibu. ya. Ini dia kalau kita lihat alurnya, istilahnya tuh analoginya lah. Analogi enkripsi itu seperti itu. Jadi pada teknik enkripsi, usaha pelindungan data tidak dilakukan dengan cara mencegah data tidak jatuh kepada orang yang salah. Jadi bukan usahanya itu bukan supaya jangan ke orang yang salah nih, enggak. Boleh orang yang salah dapat, tapi dia tidak bisa membuka data tersebut. Nah, ini dia dari konsep enkripsi ini tadi ya. Ya, Bu.
Nah, kenapa orang yang tidak ber-hak ini tadi tidak bisa membukanya? Iya, tidak tahu password. Iya, karena tidak tahu passwordnya dan tidak memiliki sandi yang digunakan kayak ibu tadi dengan Sila. Sila buat sandi nih di filenya. Cuma ibu yang tahu. Bisa nggak Bobby buka? Tidak. Jadi nggak tahu passwordnya. Seperti ini kalau kira-kira konsep dari enkripsi. Nah, untuk seni dari jangan kita kira seni itu hanya nari-menari, nyanyi-nyanyi. Untuk mensandikan itu dalam artian memproteksi data yang tadi menggunakan sandi. Nah, seninya itu namanya disebut dengan kriptografi. Kriptografi ya. Jadi kriptografi itu adalah seni untuk menyajikan pesan atau data. Di dalam kriptografi itu ada 2 proses. Ada Proses enkripsi dan proses dekripsi. apa itu proses enkripsi? Proses mengubah data asli menjadi data sandi. Iya, dari data asli menjadi data Sandi. Sedangkan proses dekripsi Proses mengembalikan data sandi menjadi data aslinya. sebaliknya. Nah, kalau enkripsi ini tadi asli kepada data sandi, kalau dekripsi Data sandi asli. data asli. Nah, data asli yang kita akan sandikan itu disebut dengan Plain text. sedangkan data yang sudah disandikan disebut dengan Cipher text. teks. Misalnya kayak tadi. Sekarang ibu gantilah orangnya. Sahara lah. Sahara ngirim ke Saripah. Saripah. Ngirim apa ya? Ngirim pesan WA. Ngirim file berupa Word. Pakai dideskripsikan dulu nih sama Sahara. Data yang sudah dideskripsikan, dienkripsikan dulu nih sama Sahara. Nah, data yang sudah dienkripsi Sahara ini tadi disebut dengan plain text. Kemudian Saripah menerima data ini tadi. Yang sudah diterima Saripah ini berupa data cipher text. Nah, nanti kalau sudah dikembalikan, sudah dilakukan proses dekripsi ini tadi, barulah data tersebut kembali menjadi plain text. Seperti itu konsepnya ya, Nak ya. Nah, untuk menuntaskan ini, kita akan lihat video untuk memahami kalian tentang proses enkripsi. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata teknis tersebut dalam seri video ini, serta dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu enkripsi dan mengapa enkripsi diperlukan? Videonya WhatsApp Pada ya. akhir video ini, Anda juga akan memahami keajaiban bilangan prima dalam teknologi enkripsi dan dekripsi. Bagaimana pesan kita dikirim melalui internet? Ada penyedia layanan internet lokal yang berkomunikasi dengan penyedia layanan regional, diikuti oleh penyedia layanan jaringan, dan kemudian sampai ke tujuan akhir. Kita tahu bahwa data bergerak dalam satu paket dan dapat melewati jalur apapun melalui router yang berbeda untuk mencapai tujuan. Dan anggap saja ISP atau NSP tidak menguping komunikasi kita. Ini kunci publik. Nah, oke. Kalian kan sudah saksikan nih video mengenai proses enkripsinya tadi. Apa tanggapan kalian mengenai video ini tadi? Oke, Jeva. Penerima harus memiliki kunci yang dienkripsi. Ya, betul. Jadi kalau kita mengirim file atau mengirim data, penerima ini tadi harus menerima kunci yang sudah di. Siapa lagi? Oke, Warni. Tidak bisa membuka kuncinya karena kuncinya tidak ada pemiliknya. Ya. Sang pemiliklah yang bisa membuka kunci dari data ini tadi, ya. Karena sudah ada pemiliknya, seperti kata Warni tadi. Ada lagi? Dari sini. Oke, Saripah. Kuncinya tidak sama maka tidak akan terbuka. Iya, betul. Kalau kuncinya tidak sama, maka datanya tidak akan bisa terbuka. Oke. Nah, kita kan akan melakukan proses enkripsi ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran langkah-langkah enkripsinya ini tadi? Apa yang kita butuhkan?
Siapa yang bisa? Oh, oke, Mutia. Orangnya harus memiliki password. Ya. Ini yang paling penting ya. Kita harus punya password. Kenapa? Karena sebagai kuncinya. Sebagai Kuncinya. Password ini tadi sebagai kunci untuk membuka data. Langkahnya yang pertama kita harus punya dulu data yang akan kita enkripsi. Setelah itu kita harus punya apa tadi? Password itu tadi sebagai kunci. Nah, kalau sudah ada password, kalau supaya tidak hilang password kita ini tadi, kita perlu lakukan apa? Disalin, Bu. Disalin. Apa lagi? Kira-kira? Pasti ini backup, Bu. Nah, iya. Kata bahasa kerennya lah ya. Bahasa keren menyalin itu tadi melakukan backup. Melakukan backup data. Oke. Nah, yang kegiatan kita selanjutnya adalah melakukan proses enkripsi. Jadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok 2 atau 3 orang. Nah, gini aja ya, berdasarkan tempat duduk aja ya, bagi kelompoknya. Nah, 2-2 dalam satu laptop yang ada. 2. Ini berarti Riki masuk ke kelompok Pandu aja ya. Oh, kelompok Pandu atau kelompok Suwarni? Pandu. Berarti bertiga ya. Oke. Ibu akan berikan kalian LKPD sebagai dasar kalian bekerja dan juga panduan untuk melakukan enkripsi file atau folder ini nanti. Nah, pada LKPD ini kalian bebas melakukan pembagian tugas. Boleh. Dan misalnya Jeva tugasnya apa, Ida tugasnya apa, boleh nanti dibagi di dalam LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Pada LKPD itu kalian bebas membagi tugas antar kelompoknya. Karena hanya berdua kan gampang tuh bagi tugasnya, yang bertiga juga gampang lah ya. Nah, nanti kalian akan Ibu beri kebebasan waktu kira-kira berapa menit nak kita bisa lakukan proyeknya, mengerjakan proyeknya? Kira-kira 15 menit cukup? Cukup ya. 15 menit untuk mengerjakan proses enkripsi. Kemudian 10 menit lagi untuk melakukan pengisian LKPD. Ya, Bu. Ya. Nanti setelah itu akan kita presentasikan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada hal yang tidak kalian pahami, bisa tanyakan sama Ibu. Oke.
Nah, KPD sudah selesai semua, prosesnya sudah selesai semua. Ada yang mau presentasi di luar? Saya kelompok, kita mulai dari sini ya. Kelompok Slurmi dan Sahara. Itu suaranya ya. Oke, yang lain diperhatikan kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Musti dari kelompok 1. Saya Suwarni dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keamanan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam file atau folder. Pilih file, kemudian kita tulis assumption, akan muncul jendela assumption yang akan pada opsi exit format folder data, kemudian klik folder yang sudah terenkripsi akan mempunyai gambar gembok di pojok kanan atasnya. Rencana pembuatan enkripsi file atau folder data yang akan dilakukan. 1. Pembagian tugas setiap anggota yang mengenkripsi data yang mengimport Suwarni. Persiapan alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan laptop, file atau folder. Laksanakan enkripsi file atau folder data. Isilah tabel instruksi berikut. Tahapan mengenkripsi file atau folder data. Tidak ada masalah. Permasalahan atau kendala yang ditemukan membuat file atau folder. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelompok lain yang mau memberi tanggapan? Ada penampilan kelompok 1. Saya Bu. Silakan pilih. Bagaimana cara kalian menginskripsi data selain yang Ibu berikan? Oke, bagaimana cara mengeksekusi data selain dari panduan yang diberikan? Ada yang mau bantu nggak temannya? Saya Bu. Oke, Kofifa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Tampilkan file yang ingin disimpan dalam bentuk file enkripsi. 2. Dari menu file, klik perintah info. 3. Klik tombol protect the document sehingga beberapa menu akan ditampilkan. 4. Klik perintah encrypt word password, kotak dialog encrypt dokumen akan ditampilkan. Yang kelima, masukkan password yang ingin digunakan. Kombinasi huruf, angka, dan simbol akan membuat password semakin sulit dipecahkan. Klik tombol OK kotak dialog untuk memasukkan password sekali lagi dan yang akan ditampilkan. Yang keenam, masukkan password yang sama sekali lagi dan klik tombol OK file. Oke, itu dia dari cara lain dari sesuai panduan yang diberikan. Kalau yang panduan yang diberikan itu kan kita melakukan enkripsinya pada folder. Nah, yang disebut dari Kofifa tadi adalah enkripsi data berdasarkan aplikasi Microsoft Word ya? Microsoft Word, bawaan dari Microsoft Word. Itu dia prosesnya. Ada macam-macam cara ya nak untuk melakukan enkripsi data ini tadi. Kita sudah ketahui ada 2.
Oke, ada lagi nggak yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan atas penampilan temannya? Kelompok 1? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Oke ya, pas ya? Ya, Bu. Pas, oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil beberapa kelompok tadi. Jadi akan kita tanyakan sama kalian, apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Tahu cara mengamankan data. Tahu cara mengamankan data. Oke, apa lagi? Tahu cara mengekskripsi data. Cara mengenkripsi data. Apa lagi? Iya, tahu apa itu pentingnya keamanan Data. Oke. Sudah kita pelajari. Apa yang kalian suka dari kegiatan kita hari ini, Nah? Bisa praktek di rumah. Bisa praktek. Jarang kita bisa praktek ya? Ya. Ini kita bisa praktek. Jadi kalian lebih suka praktek? Ya, Bu. Karena seru. Seru ya? Seru. Nanti kita akan coba sering-sering praktek ya? Ya, Bu. Nah, dari kegiatan kita hari ini, proses enkripsi data. Menurut kalian, apa pentingnya itu dari enkripsi data? Saya, Bu. Kofifa. merahasiakan file pribadi. Ini menurut Kofifa. Dari kegiatan kita melakukan enkripsi data ini tadi, kita bisa merahasiakan file pribadi kita dari orang-orang yang tidak seharusnya atau yang tidak berhak ya. Tuh. Oke, ini kegiatan kita pada hari ini. Sebelum jam kita berakhir masih ada 5-10 menit lagi. Ibu akan berikan kalian post-test. Tes ini dikerjakan 5 menit cukup ya waktunya? Cukup ya. Jangan lupa tulis namanya di atas. Cuma 5 soal kok. Lima menit kerjakan masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah ada yang belum yang sudah boleh dikumpulkan. Ada? Ada yang belum? 1, 2. Udah? Dimatikan laptopnya, Nak? Bisa kan matikan laptopnya? Ya, Bu. Dimatikan laptopnya. Sudah? Seperti apa? Ya, ini udah belum? Tunggu ya, satu orang lagi lewat kita belum? Ini matikan? Sudah semua kan? Sudah.
lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada lagi? Kita jadi tahu pentingnya keamanan data. Tahu pentingnya keamanan data. Terus bagaimana cara kita mengamankan Data. Salah satunya dengan cara mengenkripsi data. Dengan cara melakukan enkripsi data yang telah kita kerjakan. Itu salah satu teknologi keamanan data yang sudah kita terapkan ya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Tadi sudah disebutkan sama Nalita bahwa mengamankan data itu penting. Kemudian disebutkan lagi sama Mutia. Kalau keamanan data itu dapat apa tadi Mutia? Jadi tahu apa itu keamanan. Iya, jadi tahu apa itu keamanan data. Kemudian bahwa keamanan data itu penting. Proses untuk mengamankan data itu tadi salah satunya dengan melakukan enkripsi data. Seperti kita yang praktek tadi. Oke. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan tetap membahas enkripsi data ini lagi. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana melakukan proses dekripsi. Nah, ini untuk pertemuan kita minggu depan. Bahan ajar yang Ibu berikan dibaca. Minggu depan kita akan bahas dulu, ya. Ya. Jangan sampai minggu depan bahan yang Ibu kasih tidak dibawa, ya. Oke, sebelum kelas kita akhiri, ada pertanyaan? Ya, ada. Berarti sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, ya? Laptopnya sudah dimatikan semua. Bobi ditutup aja, Bobi. Sila ditutup aja, Sila. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, ketua kelasnya silakan dibantu kawannya untuk berdoa. Iya. Rapi, siap. Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dibaca bahan ajarnya untuk pertemuan kita minggu depan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi